Yo guys, kembali lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video analisa gold untuk hari ini tanggal 4 Juli ya teman-teman, hari Jumat. Ini adalah hari terakhir penutupan minggu ini ya guys ya. Nah, kita akan coba menganalisa apa yang akan terjadi pada gold di hari ini ya guys ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya, misalnya analisa kita kemarin ya, analisa saya khususnya itu sering salah prediksi ya, teman-teman. Kemarin saya bilang akan turun, ternyata naik. Setelahnya saya bilang akan naik, ternyata malah turun. Ya, itulah guys namanya trading ya. Saya pribadi minggu ini saja saya sudah kehilangan sekitar 40.000. Kok 40 sih? 4.000 ya guys ya, sekitar 4.000 sekian gitu, 4.000 dolar ya. Nah, itu bukan angka yang sedikit ya, teman-teman. Ya, itu banyak banget. Ya, walaupun mungkin kalian bilang, "Lah, Bang, kemarin kan bulan kemarin udah profit 20.000 dolar. Kenapa kok kehilangan segitu saja menyesal?" Pola pikirnya nggak gitu ya guys ya, karena ketika kalian sudah profit 20.000 dolar misalnya ya, ada uang sekian puluh bahkan sekian ratus juta di tangan kalian, kemudian hilang ya, hilangnya itu 4.000 dolar, sekitar ya mungkin 60 jutaan, itu tetap kerasa nggak enak ya guys ya di hati. Kita itu ya mungkin secara logika mikirnya enak ya, Bang masih profit kok kalau di total. Ya, iya bener sih, tapi di hati tetap nggak enak ya guys ya kalau loss. Nah, jadi minggu ini memang minggu yang buruk ya teman-teman, dan itu juga salah satu apa ya, salah satu keniscayaan dalam trading ya guys ya. Banyak orang yang bilang profit terus, ini terus, jadi modal 100.000 bisa jadi ratusan juta dan sebagainya. Ya itu mungkin bisa aja terjadi teman-teman, tapi tetap pasti ada yang namanya hari-hari buruk ya guys. Dan untuk saya sendiri khususnya minggu kemarin ya, minggu ini sih lebih tepatnya, itu adalah salah satu minggu yang buruk bagi saya ya. Karena saya loss, saya bahkan tidak profit sama sekali. Walaupun bulan sebelumnya adalah bulan yang profit bagi saya, tapi untuk minggu ini ya, minggu pertama di bulan Juli ini, iya, qadarullah saya masih loss banyak ya teman-teman, nggak masalah. Saya masih tetap semangat dan juga saya tetap berusaha untuk positive vibes ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbawa emosi itu kita akan tradingnya ngawur teman-teman. Kalau kita tradingnya itu udah ngawur, kita udah nggak sesuai setup, nggak sesuai plan, itu akun kita lama-lama akan MC ya. Nah, untuk analisanya, kemarin saya bilang bahwa NFP akan terjadi hari ini. Ternyata saya kemarin nggak baca news ya, teman-teman. Ya, lebih tepatnya nggak baca secara teliti lah. Ternyata NFP-nya kemarin dan hari ini US itu banknya libur, guys. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa bank US itu menggerakkan pergerakan market ini cukup tinggi, guys, ketika sesi US. Jadi hari ini akan ada sesi Asia ya, sesi Jepang dan juga sesi London saja. Untuk sesi Amerika kemungkinan besar nggak akan ada pergerakan yang signifikan guys, karena Bank Amerika sedang tutup ya hari ini. Makanya kemungkinan besar akan sideways saja gold hari ini. Itu pandangan saya. Dan karena marketnya sedang nggak jelas ya guys ya, maka saya nggak akan entry guys. Oke, saya nggak akan entry hari ini. Jadi saya akan skip trading lah. Ya mungkin saya akan mantau-mantau market dikit-dikit aja lah sambil belajar meneliti market ya seperti yang saya lakukan biasanya ya teman-teman. Akan tapi kemungkinan besar saya tidak akan entry. Kalau kalian pengen entry, saya sarankan, kalau bukan saya tidak menyarankan ya teman-teman, takutnya saya malah loss lagi ya kita. Tapi kalau prediksi saya gold akan turun guys. Oke, prediksi saya gold akan turun. Kenapa akan turun? Karena di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di time frame, kita mulai lihat ke H4 saja ya. Ke H4 di sini tuh ada setup yang cukup bagus sebenarnya teman-teman. Ya, yaitu apa? Setup untuk sell ya maksud saya. Karena di sini ketika awal di sini terjadi CSAK buy ya, dia kemudian menuju ke destinasinya. CSAK buy destinasinya adalah area PBB ya guys ya. Dan di sini sudah mencapai destinasinya tapi dia tidak mampu menembus untuk membuat momentum yang baru. Kemudian dia turun dulu untuk membentuk reentry ya. Di sini adalah reentry setelah CSAK yang ada di area sini ya guys ya. Nah, setelah itu kalian bisa entry di situ menunggu CSAK di time frame H1, teman-teman. Kalau sudah ada CSAK seperti ini ya, seperti ini kalian bisa lihat di sini ada CSAK. Kalian bisa tarik Fibo dan TP 1 banding 1 dan kita sudah dapat entry ya guys ya.
Ini buat kalian yang kemarin belum dapat entry, di sini sudah dapat entry dan alhamdulillah profit ya, guys. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, ketika dia setelah membuat re-entry di sini, ingat re-entry buy tujuannya adalah kemana guys? Ke area top BB ya. Nah, dia sudah mencapai ke areanya di area top BB di sini ya guys ya. Dan setelah mencapai top BB, di sini saya hapus dulu ya. Kita akan pertahankan satu saja yang di area top BB di sini. Di area top BB di sini dia membentuk MHV ya guys. MHV ini valid, kenapa? Kalau kalian ingat, cara memvalidkan MHV itu adalah ketika di time frame bawahnya ada ekstrim. Kalau ini H4, kita akan coba lihat di H1 ya guys ya. Kalau di H1 beneran terjadi ekstrim, maka tadi MHV-nya valid. Dan kalian bisa lihat di sini di H1 kita melihat adanya ekstrim ya guys di area sini, yaitu MA5 low yang keluar dari top BB. Berarti bisa dikatakan MHV di H4 tadi valid. Jika MHV valid, maka dia pasti akan menuju destinasinya. Ingat, destinasi dari MHV adalah ke area mid BB. Setelah sampai destinasi ke area mid BB, ternyata dia jebol ya guys ya. Dia jebol di candle yang ini dan dia terlajak sampai bawah dan dia close di bawah mid BB dan juga di bawah semua MA5, MA10. Dan dia membuat CSAK sell di area yang saya tandai kuning ini ya guys ya. Kan saya hapus dulu. Nah, setelah itu CSAK sell harusnya dia akan menuju destinasinya yaitu area low BB di area sini, guys. Jadi perkiraan saya akan turun sih, guys. Terus kemudian di sini kalau kalian pakai pola ini ya, pola candle, di sini kalian lihat ada semacam double top ya, guys ya. Ya, kita nggak usah pakai itulah ya, kita pakai BBMA saja lah ya. Oke, jadi secara BBMA juga ini kemungkinan akan turun, guys. Karena sesuai prediksi saya ya, bukan sesuai sih guys, lebih ke apa ya, ya prediksi saya kemarin-kemarin itu kan saya memprediksi kemungkinan dia itu akan ke area minimal ke mid BB di weekly guys. Minimal banget dia akan turun ke mid BB weekly atau bahkan kalau lancar itu bisa sampai ke area low BB di weekly. Kenapa dia harus turun ke situ? Karena di sini kalau kalian perhatikan low BB dan MA50 ini sepertinya akan cross guys. Oke, sepertinya akan cross. Kalau dia cross dan dia candlenya turun sampai ke area sini, maka dia akan mengambil re-entry di time frame atasnya yaitu time frame monthly. Ya, jadi di time frame monthly itu masih ini guys, masih momentum terus-menerus dan dia belum membuat re-entry sama sekali guys. Oke, di time frame monthly kalian bisa lihat dia itu masih momentum berterusan ya di area sini, dia masih momentum terus-terusan dan kemungkinan setelah momentum kan dia harus membuat re-entry guys. Kalau dia membuat re-entry di sini untuk melanjutkan kenaikan, maka re-entry di area ini, di area bawah ini adalah area low BB di time frame weekly guys. Oke, akan kita coba lihat di time frame weekly apakah benar dia di area low BB di time frame weekly. Itu hampir pasti sudah benar guys ya di area sini. Ini adalah area low BB di weekly. Memang benar sekarang ini belum di area low BB ya, tapi nanti low BB-nya ini pasti akan naik guys. Dia akan naik ke area sini ya, kemungkinan akan nanti akan bertemu lah di area sini untuk candle dan MA50 serta low BB. Kemungkinan akan menjadi ekstrim di area sini guys. Kalau nanti membuat ekstrim di area sini ya, maka kalian harus buy dan ditahan sangat jauh guys, karena itu adalah re-entry monthly ya, sebagaimana sebelum-sebelumnya. Kayak di sini guys, misalnya di sini di extreme diamond seperti ini pasti re-entry monthly. Di area sini juga, tapi dia tidak sampai area low BB, dia cuma sampai area mid BB. Jadi makanya kemarin saya bilang minimal kemungkinan ke area mid BB dulu guys. Tapi kita nggak tahu ya itu kapan, hari ini atau kapan. Yang jelas hari ini saya kemungkinan besar tidak akan entry ya guys ya, karena setupnya nggak jelas. Setupnya nggak jelas guys, market sedang tidak jelas. Dan kalau market nggak jelas seperti ini, kita bisa memilih untuk menghindarinya ya guys ya, daripada trading terus setupnya nggak jelas nanti uangnya malah diresikokan yang ya resiko yang tidak perlu lah, yang kurang cantik. Jadi saya lebih baik untuk menahan saja. Kecuali guys, kecuali di H4 ini nanti dia berhasil turun membuat momentum, kemudian re-entry dan akan melanjutkan penurunan. Maka kalau dia setelah terjadi momentum di sini, misalkan nanti ada momentum di H4 dan dia membuat re-entry, maka saya akan entry guys. Saya pasti akan entry nanti di area re-entry yang di sebelah sini ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di H1 ini sebenarnya setupnya juga menunjukkan penurunan ya guys ya. Jadi di H4 tadi penurunan, kenapa di H4 penurunan? Karena setelah terjadi CSAK sell ya, baru saja terjadi CSAK sell. Dan di sini kalau kalian lihat di H1 ini, kalau sebenarnya kita nggak perlu melihat candle-candlenya ya guys ya. Kita melihat saja BB dan semua MA.
Kalau kalian perhatikan mulai dari top BB ini kan arahnya ke bawah seperti ini guys. Ya. Terus kemudian mid BB dia arahnya juga ke bawah. Kemudian low BB kalian juga lihat arahnya juga ke bawah. Kemudian MA50 dia juga arahnya ke samping seperti ini. Dia condong ke bawah lah guys. Dan MA5 MA10 di area sini dia juga turun terus guys. Ya, jadi kemungkinan besar ini memang akan turun guys di area H1. Ya, di H1 ini kemungkinan akan turun dan kebetulan dia sekarang sedang membentuk re-entry di area sini guys. Oke, kalau nanti dia bisa tembus guys, bisa tembus dari area ini, area zone di area support ini, kemungkinan dia akan sampai ke area low BB di time frame H1 ini guys. Ya, kalau dia bisa sampai membuat momentum di sini ya, kemudian dia mungkin membuat re-entry dulu di area sini mungkin, itu kalian juga bisa entry ya. Kalian juga bisa entry. Karena H1 ini setup minimal lah guys. Setup minimal yang saya gunakan itu H1 ya. H1. Dan kemudian guys, kalau kita lihat di H1 ini sebenarnya kan tadi terjadi momentum ya guys ya. Di area sini ini kan terjadi momentum sell ya. Dan momentum ini kan valid. Kenapa valid? Karena kalau kita lihat di H4 tadi, momentum itu adalah bersamaan dengan CSAK di H4. Kalau kalian ingat, cara memvalidkan momentum di suatu time frame itu adalah time frame atasnya harus membuat ini ya guys ya, membuat CSAK dan ini beneran ada CSAK. Intinya apa? Di sini akan saya simpulkan ya untuk analisa hari ini. Intinya analisa hari ini menurut saya gold akan bearish ya guys ya, masih akan turun, tapi turunnya sampai mana? Ya untuk perkiraan awal minimal banget dia akan turun ke area low BB di time frame H4 guys. Itu perkiraan saya minimal banget. Kalau dia sampai bisa tembus ke low BB H4, dia membentuk momentum sell, maka dia akan menuju destinasinya. Ingat, momentum sell di suatu time frame tujuannya adalah low BB di time frame atasnya. Jika di H4 tadi berhasil membuat momentum sell, maka dia pasti akan ke tujuannya di area sini guys, di area low BB di area sini. Tapi terkait kemarin ya, kemarin di daily kan dia membuat momentum buy nih. Terus kenapa kok dia tidak menuju tujuannya area sini? Nah itulah guys, itulah yang saya bilang tadi bahwa candlenya ini memang sedang nggak jelas guys. Ya jujur aja candlenya ini sedang nggak jelas saat ini. Jadi entah ini re-entry daily untuk melanjutkan kenaikan ke area sini, atau ini tuh re-entry H1 tadi untuk melanjutkan momentum ke bawah. Saya juga nggak tahu ya guys ya. Marketnya ini sedang polanya itu nggak jelas gitu guys. Beda kalau kayak di sini ya. Di sini saya akan contohkan. Di sini kan jelas gitu guys. Di sini ya. Maaf, misalnya di sini ada CSAK ya. CSAK dia naik sedikit kan, naik dikit, kemudian dia turun dulu untuk membuat re-entry di area sini, re-entry setelah CSAK. Dan ini juga bersamaan dengan re-entry mid BB. Kemudian dia naik lagi ke area tujuannya yaitu top BB. Dia nggak mau menembus, dia turun lagi ke area sini membentuk re-entry. Setelah membentuk re-entry, dia naik lagi ya. Dia naik lagi untuk membentuk ekstrim. Ekstrim BB mendatar. Ekstrim tujuannya kemana? Ekstrim tujuannya ke area TP wajib di area sini. Ternyata dia terlajak sampai membuat CSAK di area sini, CSAK sell. CSAK sell tujuannya kemana? Tujuannya ke area low BB di area sini. Nah ini kan marketnya enak gitu guys, jelas gitu loh. Tapi kalau ini kan yang di area sini ini kayak kurang jelas gitu. Makanya saya bingung juga gitu untuk menganalisanya. Ya memang market itu suka-suka dia ya guys ya. Kadang gampang, kadang susah. Dan karena saya sendiri fokus hanya di gold, ya makanya kita kemungkinan kalau saya pribadi nggak akan entry hari ini. Tapi kalau kalian misal mencari setup di yang lainnya ya, misalkan di Bitcoin ya. Bitcoin saya rasa ada setup cukup bagus guys, karena dia sedang uptrend sangat tinggi ya. Kalian bisa nyari kesempatan untuk buy, misalnya kalian geser di H1. Nah di H1 ini kalau kalian lihat, ya ini ya guys ya, dia sedang re-entry tapi kemungkinan dia akan turun ke area lobby di sini karena MA50-nya sudah keluar ya. Kemungkinan dia akan mengambil re-entry di H4. Ini kenapa kok kita jadi membahas re-entry di Bitcoin ya guys ya. Kita kembali saja ke XAU USD. Intinya itu ya teman-teman untuk analisa saya hari ini. Jadi karena market US juga sedang libur, kemungkinan nanti volatilnya akan di sesi London saja guys. Dan saya juga tidak akan entry ya kemungkinan karena selain marketnya nggak jelas, market US juga tutup. Jadi nanti akan lama lah nunggunya. Jadi saya males, saya mending nunggu nanti hari Senin saja. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di minggu depan, di analisa minggu depan. Semoga kita semua profit banget ya guys ya minggu depan karena minggu ini minggu yang cukup buruk lah bagi saya. Semoga kedepannya kita semua semakin lancar lah tradingnya. Oke guys, terima kasih. Akhirul kalam, semoga membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.